Gibran ngantuk ya? Ya karena ngantuk kan dia ya? Wakil Presiden rasa customer service. Beliau ini Wakil Presiden Republik Indonesia. Dia tuh ranahnya gagasan. Dia yang harus nyelesain masalahnya, bukan nerima masalahnya. Sampai mabok. Kepala saya pusing. Wapres saya kayak anjing. Pak Gibran itu wakil presiden, ganteng, cerdas. Lah dia apaan? Hah? Mukanya aja kayak ikan betok. Panji itu kalau dijajarin sama Gibran, jauh Pak, kesetnya Gibran. Jijik banget gitu, masih bagusan kotoran di sampah, kotoran di tong sampah sama di WC gitu. Dibanding si Panji gitu. Karena apa, kan lihat lawakannya kok norak banget gitu. Dan akhirnya sekarang ini dia memang udah jadi sampah beneran ya, dibully oleh masyarakat banyak. Ya mudah-mudahan dia ini tobat ya, jangan sampai lagi hinaan dijadikan alasan untuk mengkritik gitu. Apa yang lo pengen sampaikan ke Wapres Gibran? Ke Wapres Gibran? Ya. Saya cuma bercanda. Serius lo? Bercanda. Kalau kesel, losin aja, nggak usah direm. Losin aja. You know what I'm talking about, you know what I mean. Kalau kesel, losin aja. Kalau kesel, losin aja gitu. Dia nyangkanya Gibran pasti akan marah-marah atau mungkin menggunakan kekuasaannya untuk melakukan tindakan represif begitu teman-teman. Tahu sendiri kan Gibran, anaknya Pak Jokowi, ya kayak gitu, biasa-biasa saja. Responnya tidak berdasarkan rencana awal sang musuh begitu loh. Rencananya pengen dibuat kayak A, ternyata dia pakai B. Jadi kan kecele teman-teman ya, kecele. Orang-orang yang menyangka pasti akan marah begitu. Gibran enggak teman-teman, enggak marah sama sekali. Cerdas mana itu? Kasih tahu aja kenapa gue nggak dikasih tahu pakai kemeja putih, gue jadi pakai batik nih. Kasih tahu dong warna dasinya apa, merah sendiri nih gue. Losin aja bro, jangan diem-diem, marahin aja. Orang Solo nggak bisa meledak-ledak bro. Bisa bro, gue punya temen namanya Mustika Kusumaningtyas, ngomel mulu orang Solo. Kan aneh, dia merasa Gibran tersinggung. Ternyata Mas Gibran tidak tersinggung. Enggak. Ya iya, menjadi tidak valid dong. Jadi tidak valid lah pasti. Oke. Dia menuduh itu hinaan, Mas Gibran meresponnya biasa saja. Oke. Ya nggak apa-apa. Nggak sesuai rencana. Santai. Dibilang ngantuk gitu kan. Iya. Ya nggak apa-apa. Santai. Tapi sebenarnya Mas ngantuk nggak? Ngantuk nggak sih? Dari lahir bentuk matanya seperti ini. Syukuri lah. Gak masalah berarti di Kan hanya masalah ngantuk tuh. Ya biasa saja. Responnya nggak sesuai keinginan. Di roasting gitu sama Panji nggak masalah. Nggak masalah. Nggak masalah. Di roasting siapapun nggak masalah. Iya, yang soal fisik itu nggak dilaporin. Nggak ada hubungannya dengan saya. Yang dari Yang lapor-lapor kemarin itu kan bukan dari Gibran, bukan dari Wapres. Orang lain tuh yang laporin. Bukan Gibran, nggak tahu sama sekali. Siapa tuh yang laporin nggak tahu. di Muhammadiyah NU katanya. Iya. Itu udah diklarifikasi kalau itu bukan asli NU dan Muhammadiyah. saya nggak tahu menau itu. Tapi sekali lagi nggak usah saling melaporkan. Dibawa santai. Cara aja. komedi tok juga. Iya. Dan orang-orang yang udah ngikuti acara stand up ya, yang udah kenal lama sama anak-anak komika ya, cuk-cuknya ya dari dulu kan seperti ini. Gitu ya. Iya. Dibawa santai. Woi, yang gak suka Gibran, ini lihat nih calon presiden gua nih, lu lihat tonton ya, gua usah ngambek. Lu kenapa marah-marah? Nah, marah-marahnya parah kan, marah-marahnya nyerang anak gue. Kata mereka, makanya jangan nyerang anaknya Pak Jokowi, anak lu diserang. Tapi kan anaknya Pak Jokowi umurnya 30, anak gue umurnya 14. Loh, kok marah sih? Jangan marah kakak, jangan marah. Biarkan netizen bersuara sesuai menurut keyakinan netizen. Losin aja Ji kalau marah Ji Panji. Gantian kan losin saja kalau marah. Udah jangan marah kakak. Harusnya kakak jangan pernah ke netizen, marahnya ke suami kakak. Yang udah mengolok-olok semuanya. Ya, ingat yang tersinggung oleh suami kakak itu bukan masalah politik doang, tapi masalah suku, ras, dan agama juga ya. Ya, silahkan tanyakan ke suaminya ya. Losin Dan aja Ji. secara pribadi mengutuk keras siapapun orang yang menghujat dan mengolok-olok anak dari Panji Pragiwaksono, karena ini adalah sebuah dosa yang dilakukan oleh bapaknya. Tidak seharusnya anak dan keluarganya ikut menanggung beban tersebut. Gimana tanggapan Mas mengenai Panji dibully kan karena hal ini kan? Keluarganya seperti serang. Anaknya dikata-katain. Anaknya juga dikata-katain. Enggak lah, apapun itu ya,
yang disampaikan Panji di Mensreya ya, itu kan ya kritikan masukan untuk kita semua lah. Nggak usah saling membuli, nggak usah saling melaporkan, dan jangan membuli anak istrinya juga. Mereka salah. Tuh. Kurang baik apa Mas Wapres begitu? Ya kan kurang baik apa dia? Nggak boleh, anaknya jangan dibully guys, jangan dibully. Itu perintah dari Mas Wapres. Dan dulu tahu nggak, waktu anak dari Mas Wapres ini lahir, itu pernah juga dibully juga. Bahkan di roasting oleh komika-komika, pernah itu. Anaknya baru lahir dulu tuh. Salah apa? Nggak salah apa-apa. Kan? Tapi kalau yang laporan-laporan itu sebenarnya gue mau nanya deh Mas. Nah, saya nggak tahu itu. Lo nggak tahu? Nggak, siapa yang melaporkan? Yang mana nih yang lapor? Dan kan nggak ada hubungannya sama saya juga. Oh. Laporannya itu kalau nggak salah tentang penistaan agama. Iya, yang soal fisik itu nggak dilaporin. Nggak dilaporin. Nggak ada hubungannya dengan saya. Yang dari Muhammadiyah NU. Nggak tahu yang lapor-lapor itu siapa. Kalau itu bukan asli NU dan Muhammadiyah. Ya, saya nggak tahu menahu itu. Tapi sekali lagi nggak usah saling melaporkan. Gue nonton juga interview dengan Gibran, ditanya pendapat dia, kalau disenggol beberapa kali sama Panji kan, Gibran biarin lah, itu hak dia lah, namanya juga stand up komedi, nggak perlu kita lapor-laporin. Jawabannya untuk gue ya sangat bijaksana dari Gibran, nggak perlu dilaporin, biarin aja Panji mau ngomong apa. Kalau kalian mengalami hal-hal seperti ini, dapat hal-hal yang negatif yang nggak bisa kontrol pendapat orang lah, keluarga, karena tambah lu sukses, mungkin nggak dikenal bukan public figure, tapi kata lu sukses dalam kerjaan lu, bisnis dan lain-lain, pasti ada yang sirik. Dan saran gue kembali lagi, gue udah kasih contoh bahwa kamu nggak perlu balas, nggak perlu laporin ngapain itu dan lain-lain, biarin aja alam semesta yang bekerja. Kata bijak Justinus Laksana. Ya, lebih lagi kehinaan. Karena jujur gue tadi pura-pura nggak tahu aja. Padahal gue udah tahu ceritanya tentang Panji itu. Gue udah tahu karena udah terlalu banyak orang yang mau melaporkan. Jadi gue nggak berstatement selama ini. Namun karena malam ini lu tanya ya, gue jawab. Sebenarnya kita begini sih ya. Banyak orang yang salah kaprah ya tentang kritik, membedakan antara kritik dan hinaan gitu loh. Apalagi sekarang ada KUHP dan KUHP baru. KUHP dan KUHP baru ini kan sudah berlangsung sejak tanggal 2 Januari kemarin. Lebih detail ya. Masyarakat hati-hati. Lebih detail. Pun kita bersalah. Ini undang-undangnya benar-benar jaring yang lebih padat daripada jaring yang kemarin. KUHP yang lama masih ada toleransinya. Tapi kalau sekarang kita berbuat ini aja salah, kena. Berbuat ini salah, kena. Ini makin padat ini. Isi KUHP ini. Isi KUHP dan KUHP. Makanya bilang hati-hati. Nah, dengan adanya body shaming yang dilakukan oleh Panji Ular Naga tadi, ya Panji apa gue nggak tahu namanya. Ya, pokoknya dengan adanya si Panji ini artinya dia melecehkan pejabat negara. Gitu loh, wakil presiden loh ini yang harkat martabatnya harus kita jaga bersama. Guys, siapa di sini yang udah ngeliat video Panji yang ini, guys? Jadi di video ini kata Panji bahwa kontennya Coki, Muslim dan Pak Gibran itu adalah konten yang menjelaskan bahwa Pak Gibrannya sendiri aja santai. Kenapa publik atau fansnya Gibran itu malah nyerang anaknya Panji? Di sana juga Panji menjelaskan bahwa Coki mengatakan ke Gibran ngantuk dan Gibrannya juga menanggapi dengan santai. Biasa. Tapi apa iya guys sama dengan cara Panji menyampaikannya? Kayaknya beda sih. Yang jadi concern gue adalah bahwa Panji di sini mengatakan lagi dan lagi bahwa jangan bully anaknya, guys. Kena juga mental dia ya sebenarnya ya. Artinya apa? Artinya apa yang udah dilakukan netizen dengan cara membuli anak dan istri Panji di sosial media itu udah sangat keterlaluan, guys. Kena dia udah kena sebenarnya. Atau membuat Panji marah. Saran gua nih Ji, kalau marah lepasin Ji, keluarin aja Ji, ya kan? Sama kayak lu bilang ke Gibran bahwa kalau marah ya marah aja, ya kan? Ternyata Panji nggak setenang dan sesantai apa yang terlihat di kamera, guys ya. Tapi kalau menurut gua pribadi, guys, gua juga nggak membenarkan adanya pembulian, apalagi ke anak usia 14 tahun, guys. Bener. Karena itu akan berdampak ke real life-nya, guys. Ya, kasihan, ya kan? Coba anak kalian digituin, oke? Jadi stop membuli, ya. Biarin ini jadi urusan orang dewasa aja, guys. Menurut kalian gimana, guys? Bener tuh. Kayak si dia bilang tuh. Untuk Panji lausin aja kalau marah saja. Jadi di setiap postingan Panji biasanya berisi counter dari netizen dan lain sebagainya, teman-teman ya.
dia ingin mengatakan bahwa gue ini biasa saja sih, gue ini nggak ngapa-ngapain sih, gue ini kuat sih, ya, kayak gitu teman-teman, menandakan kayak gitu. Sambil kemudian dia mencari informasi tentang apa yang kemudian statement apa yang kemudian keluar dari pejabat-pejabat, ahli hukum. Tentunya ini yang paling gong adalah Mas Gibran. Itu Mas Gibrannya santai. Dan kemungkinan Panji ini sedikit lebih lega. Ya kan? Udah Panji, losin aja kalau inilah. Ya, gue pikir dia juga kena mental. Apalagi kalau yang dikenain itu keluarga, anak, begitu kan. Ya sebenarnya janganlah teman-teman. Ya, jadi dia kena mental sebenarnya. Dia mental juga. Respon Gibran itu nggak sesuai dengan apa yang diharapkan. Yang diharapkan oleh orang-orang yang anti dengan Gibran. Responnya itu berbeda. Nah, respon dari mereka yang tidak suka, aduh ini Gibran pasti represif, begitu, nyerang hukum dan lain sebagainya. Ternyata biasa-biasa saja dan santai-santai saja teman-teman. Nggak sesuai ekspektasi. Menurut kalian seperti apa teman-teman? Ini cerdas Gibran.